Halo kawan-kawan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam koi untuk kebahagiaan. Ketemu lagi ya dengan saya Dwi Abraham Medan. Kali ini teman-teman, karena musim penghujan sudah mulai tiba, jadi saya berinisiatif membuat konten yang dimana konten kali ini saya akan memberikan hal-hal yang membuat ikan koi kita sakit dan mengalami kematian. Adapun hal-halnya adalah kebanyakan karena kesalahan kita sendiri. Saya akan menjabarkannya secara singkat, mudah dan gamblang ya, agar mudah dimengerti. Oke, langsung kita ke videonya dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Nah teman-teman, kita ke hal yang pertama ya, yang dimana kali ini kurang kencangnya proses karantina. Hal ini saya alami sendiri ya kawan-kawan. 2 minggu yang lalu 12 ikan koi saya mati karena kesalahan saya melepas satu ikan koi kecil kropiokan, yang dimana proses karantinanya saya tidak lakukan secara optimal, hanya 4 kali saja. Nah saran saya dalam proses karantina ini teman-teman harus lebih kencang, lebih ketat lagi, serta dalam pemberian garam itu harus lebih kencang lagi ya. Dalam arti seperti ini, setiap karantina itu saya sarankan kalian memberi garam yang optimal, tidak terlalu asin tapi sudah keasinan itu ya. Jadi jangan terlalu asin, nanti mati ikan koi kalian. Nah setelah diberi garam, pastikan harinya 7-10 hari baru lepas ke kolam agar ikan koi kalian tidak crash bakteri yang di kolam utama. Saya pernah mengalaminya seperti kata saya tadi, dan akhirnya ikan koi mojok murah berimbas pada kematian, dan itu membuat kerugian secara finansial saya kurang lebih 12 jutaan ya. Import semua yang mati teman-teman. Oke, itu ya sharing pengalaman sekaligus tipsnya. Jangan lakukan lagi ya kesalahan yang saya lakukan. Oke, kita ke kesalahan yang kedua. Nah teman-teman, kesalahan yang selanjutnya adalah terlalu banyak memberikan pakan. Dalam program puspakan, kita kan berharap nih ikan koi cepat gede dengan cara puspakan. Memang puspakan itu bagus, akan tetapi perhatikan juga sistem sirkulasi filter kalian serta kadar amonia di dalam air. Bagaimana sih cara mengukur kadar amonia di dalam air secara kasat mata? Saya akan bagikan tipsnya. Nah, jika kadar amonia di dalam air naik, jadi tanda pertama adalah ikan fishing, terus tanda selanjutnya adalah air sedikit berbusa. Nah kawan-kawan, jika hal ini terjadi di kolam koi kalian, cepat-cepat lakukan water change ataupun dripping agar kadar amonia cepat turun. Nah selanjutnya teman-teman, memang sih dalam puspakan ini kita selalu mengharapkan agar ikan koi cepat bulky, akan tetapi perhatikan juga faktor sirkulasi. Kesiapan kita jika melakukan puspakan harus kita lebih optimal dalam perawatan air, karena pasti teman-teman parameter air menurun. Nah sesuai pengalaman saya yang saya lakukan dalam memberikan pakan teman-teman, kalau memang lagi sempat bisa 12 kali, dan itu pun porsi sedikit-sedikit. Nah kalau porsi kenyangnya saya lakukan 5-6 kali. Maksud porsi kenyang ini adalah sampai ngambang pakan koinya, sampai nggak mau makan ikan koinya. Serta porsi sedikit-sedikit ini ikan koi atau pakan koi habis dalam 1 atau 2 menit. Itu ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum puspakan ini perhatikan juga pipa output dan pipa input kalian, dan perhatikan juga kapasitas pompa LPH istilahnya, putaran per jamnya, agar nanti tidak terjadi bom amonia ini ya, dan kolam koi kalian tidak cepat keruh sehingga merusak estetika. Ingat, kita memelihara koi adalah agar bisa dipandang dan dinikmati. Jadi percuma juga kalau bisa ngepuspakan tapi kolamnya keruh ya. Oke, kita ke kesalahan selanjutnya. Tidak pernah melakukan water change atau penggantian air kolam koi. Nah memang sih bagi teman-teman yang memiliki spesifikasi kolam wow, tentu mereka jarang mengganti air kolam koinya karena mereka sudah menggunakan sistem RDF, Vortex, dan lain-lain, atau memang sudah diinstal pipa auto dripping. Tentu mereka jarang menggantinya. Nah bagi teman-teman yang masih kolamnya seperti saya konvensional, harus rajin-rajin melakukan pergantian air kolam koi. Seperti kata saya tadi, ketika melakukan
pakan atau populasi yang banyak, kita wajib melakukan treatment air yang lebih ekstra dengan cara melakukan water change atau penggantian air kolam koi, yang dimana fungsi water change ini adalah buang air-air yang kotor serta memasukkan air baru yang kaya akan mineral dan nutrisi baru. Selain menjaga air kita dari kandungan amonia yang tinggi, water change ini berfungsi juga untuk memasukkan mineral-mineral dan nutrisi baru yang baik bagi pertumbuhan si ikan koi, serta agar lebih jernih ya kelihatan ikan koi kita atau kolam koi kita, sehingga secara estetika lebih enak dilihat dan dinikmati teman-teman. Dalam water change ini kalian bisa juga menerapkan sistem auto dripping yang dimana 24 jam mengalir atau dalam waktu tertentu air baru mengalir. Tapi karena kolam saya dengan keterbatasan, saya lakukan water change 30% seminggu sekali ya, sehingga kolam nampak jernih, air sehat, serta yang terpenting itu adalah kadar amoniaknya tidak tinggi sehingga ikan tidak bising, air tidak berbusa. Itu teman-teman, ini pengalaman ini sesuai dengan apa yang saya lalui dan apa yang saya rasakan dan saya lakukan ya teman-teman. Nah teman-teman, di kesalahan yang keempat adalah malas backwash. Memang sih backwash itu suatu kegiatan yang cukup melelahkan dan membosankan, tapi yakinlah jika kita rutin melakukan akan menjadi faktor kebiasaan. Orang bilang Allah bisa karena biasa. Nah selanjutnya teman-teman, apa sih pentingnya backwash itu? Jadi begini, jika kita melihara koi, kita kan pasti memberi makan ikan koi tersebut di kolam koi kita. Jadi si ikan koi pasti akan mengeluarkan kotoran dalam bentuk kotoran ikan. Nah selanjutnya kotoran itu pasti dipindahkan ke chamber kolam koi kita, akan tetapi masih dalam kesatuan sistem kolam koi kita. Nah jika jumlahnya banyak, tentu akan membuat kadar amonia menjadi tinggi. Inilah yang perlu kita buang atau kita backwash. Agar menghindari air tidak sehat, kita harus melakukan backwash secara berkala. Nah, backwash ini juga dapat mengurangi air lama yang memang perlu kita buang, serta memasukkan air baru. Nah, jika alamat backwash teman-teman sesuai pengalaman saya, mungkin ikan akan menjadi ngurat, banyak kutu ya, air sedikit berbusa, air keruh, terus amonia tinggi. Lalu yang terakhir adalah chambernya, di chamber pompa sering tekor ya, karena memang kotorannya mengendap serta membuat sirkulasi air kolam koi menjadi terhambat. Jadi penting sekali ini backwash, selain menjaga sirkulasi serta menjaga parameter air bagus. Oke, itu manfaatnya ya. Jadi saran saya rajin-rajin dan sering-seringlah backwash secara berkala. Kalau saya teman-teman, saya backwash selama 2 minggu, paling lambat sebulan, itu pun jika sibuk-sibuk amat. Nah teman-teman, kesalahan yang terakhir adalah pos pakan di masa musim penghujan. Memang sih kesalahan ini agak konyol dan agak agak nyentrik sedikit ya, tetapi saya yakin kalian yang nonton pasti ketawa, tapi saya memang melakukannya teman-teman, dan beberapa ikan koi saya berimplikasi pada sakit. Nah memang kolam koi saya adalah indoor, akan tetapi ada sedikit air hujan yang masuk. Nah ketika air hujan masuk, pH air menjadi turun sehingga swing pH istilahnya terjadi. Nah disinilah kesalahan saya yang terlalu pos pakan di waktu musim hujan, sehingga koi yang tadi yang ngedrop karena swing pH jadi dicampur amonia, jadi ya ngurat semua ikannya dan berimplikasi kepada kematian. Nah saran saya kepada kawan-kawan yang menyaksikan video ini, jika terjadi hujan, terlebih kolam koi kalian outdoor, kurangi porsi pakannya. Mungkin kalian biasanya memberi 4-5 kali sehari. Jika musim penghujan tiba, cukup lakukan 1 atau 2 kali dalam pemberian pakannya, sehingga ikan pun jadi lebih aman sedikit ya. Nah selanjutnya teman-teman, ini sesuai yang saya alami ya. Dulu awal-awal memang nggak peduli cuaca, saya ajar aja.
Mungkin hanya sekian video saya kali ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan referensi tambahan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya, dan mohon maaf jika di video saya kali ini ada ketidaksamaan atau perbedaan opini kita. Video saya kali ini berdasarkan opini dan pengalaman saya. Jika dirasa ada yang kurang bisa ditambahkan, jika dirasa ada salah kata salah ucap, mohon maaf ya. Salam koyu untuk kebahagiaan, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Ciao.